ditetapkan dengan undang-undang keistimewaan, Yogyakarta juga mendapatkan dana keistimewaan yang sebagian besar sebenarnya ditujukan untuk kebudayaan. Susah menghabiskannya kelihatannya. Gitu. Tapi saya mulai dulu dengan pantun lah ya. Jalan-jalan ke kota Jogja, tak lupa membeli gudeg manggar. Museum dan cagar budaya mari kita jaga, simbol harmoni peradaban besar. Jadi memang kalau mau melihat satu peradaban yang besar, peradaban yang maju, itu harus lihat museum, cagar budaya dan perpustakaannya. Saya ini sudah keliling sejak saya SMA, ikut pertukaran pelajar dulu di Amerika, hingga selesai kemarin sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, sebagai Ketua Wakil Ketua DPR, banyak memimpin delegasi konferensi di berbagai negara. Ternyata saya sudah keliling 100 negara. Dari 100 negara itu, bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah saya datangi yang pertama kali adalah museum-museumnya. Jadi yang pertama kali saya datangi, apalagi ke setiap negara yang baru, yang pertama kali saya kunjungi, itu pasti yang saya datangi adalah museumnya. Karena pertama kali kita datang ke museum, kita langsung bisa melihat bagaimana sejarah, apakah di kota itu atau di negara itu, dari mulai prasejarahnya sampai peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa sejarah yang melintasi perjalanan bangsa tersebut. Jadi kalau kita ingin melihat journey dari sebuah bangsa, dari budaya dan peradabannya, yang paling mudah adalah kita habiskan waktu 1-2 jam di museum dan kita langsung bisa mendapatkan informasi. Jadi memang museum itu adalah pusatnya informasi, narasi, literasi, dengan koleksi-koleksi yang tentu sudah terpilih, dan ini menurut saya sangatlah penting. Jadi etalase peradaban di setiap negara-negara maju adalah museumnya. Jadi kalau kita lihat, datang, atau bahkan kita googling aja untuk mencari places of interest gitu ya di Google, pasti yang pertama keluar itu adalah museum-museumnya. Jadi trip advisory gitu ya, itu pasti museum-museumnya. Jadi salah besar kalau ada yang beranggapan bahwa museum itu atau museum itu diletakkan di belakang. Jadi museum itu justru harus menjadi etalase paling depan dari sebuah peradaban bangsa. Saya kira inilah yang ke depan harus kita ubah mindset kita, bahwa museum itu bukan sekedar etalase atau storage peninggalan yang menjadi artefak yang mati. Justru dia menjadi artefak yang hidup dengan narasi dan bagian dari material culture sebuah bangsa, baik yang tangible maupun ya tentu saja yang intangible juga. Jadi kalau kita lihat, yang kedua kalinya saya juga bertemu dengan teman-teman museum di Yogyakarta ini, kalau tidak salah, walaupun waktu itu hanya beberapa, tetapi saya tahu jumlahnya museum di sini ada 42, besar dan kecil, yang terdata dari total mungkin hampir 500 museum yang ada di Indonesia. Jadi kita ingin lebih banyak lagi. Kalau bisa Indonesia ini menjadi kota ribuan museum, atau menjadi negara dengan ribuan museum. Karena banyak sekali potensi-potensi yang besar. Museum itu juga tidak harus, memang ke depan tentu kita menata, mulai dari koleksinya, tata pamernya, narasinya, literasinya. Tapi itu berproses. Kemarin saya melihat di Bali, di kantor 50-an akhir tahun 61. Saya belum pernah melihat ada sarkofagus di Indonesia yang begitu unik. Kemudian itu menjadi storage sudah puluhan tahun. Saya bilang kepada kepala BPK, saya sampaikan, kita ubah ini
Walaupun sekarang juga namanya disebut sebagai Museum Gedong Arca, tetapi secara informal kita ingin menjadikan itu, saya bilang kita buat langsung menjadi museum sarkofagus, karena memang koleksinya ada sarkofagus, tinggal ditambah sedikit penelitian, narasi dan sebagainya. Dan juga banyak lagi museum-museum yang menurut saya bisa menjadi open air museum. Jadi museum yang terbuka, tidak harus museum itu dikerangkeng di dalam sebuah gedung. Museum itu bisa juga museum terbuka. Cagar-cagar budaya itu sebenarnya juga banyak sebenarnya museum. Open air museum ini perlu kita kembangkan ke depan gitu. Ya, Borobudur itu sebenarnya sebuah museum juga, gitu ya. Itu open air museum. Saya datang ke Azerbaijan, kalau nggak salah itu namanya ke Gobustan. Itu adalah satu open air museum dengan peninggalan piktograf. Jadi ukiran-ukiran yang ada di dinding-dinding gua. Baru 2 hari yang lalu, saya baru dari Gua Leang-Leang, PT Kara dan Leang Karangpuang. Di Gua Leang Karangpuang ini ditemukan lukisan purba yang usianya sudah dites dengan uranium series itu 52.000 tahun. Luar biasa. Dan belum jadi apa-apa, itu bisa menjadi open air museum. Gugusan kars yang panjang di Maros sampai Pangkep itu bisa menjadi open air museum yang luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan satu narasi, packaging dan lain-lain kepada ini. Begitu juga Taman Arkeologi Leang-Leang yang ditemukan ratusan lukisan-lukisan purba. Padahal lukisan-lukisan purba itu selama ini dikenal yang paling tua adalah di Perancis, di Spanyol, di Eropa. Tapi ternyata apa? Ternyata sekarang bisa kita nyatakan kalau lukisan-lukisan purba tertua adalah di Indonesia. Ini menurut saya yang perlu kita reclaim, bapak-bapak dan ibu-ibu dari sekarang. Begitu juga banyak gua lidah air, gua lidah ajer, dulu yang ditemukan oleh Dubois. Itu semua itu bisa menjadi open air museum. Kemudian selain itu, saya kira juga dari banyak perjalanan saya ke berbagai negara gitu ya. Selain museum itu juga tentu saja yang National Museum, Natural History Museum, atau Smithsonian, atau yang besar-besar seperti Hermitage atau seperti Louvre di Prancis dan lain-lain yang memang sudah monumental. Juga banyak museum-museum kecil, museum-museum yang sifatnya tematik. Ada museum di Praha, saya lihat 2 kali saya datang situ, Museum Patah Hati, Broken Heart Museum gitu. Jadi orang-orang yang patah hati itu menaruh memorabilianya di situ. Jadi bukan hanya memorabilia presiden di sini Pak ya, memorabilia orang patah hati juga bisa menjadi sebuah cerita tersendiri. Jadi bagaimana kreativitas dan ide itu juga nanti bisa melahirkan juga orang datang Pak. Orang datang, setiap hari orang datang ke museum itu dan bahkan menyumbangkan koleksinya, gitu ya, tentang orang yang patah hati. Saya pernah lihat juga museum toilet di Ukraina, sejarah toilet. Jadi bagaimana toilet di zaman purba sampai toilet yang modern gitu. Jadi kreatif orang itu. Apa saja bisa jadi museum. Ya artinya koleksi. Mengembangkan STEM. Science, teknologi, teknik, engineering dan matematika, ya, math, STEAM, arts, ya, STEAM, betul. Ya, jadi memang tidak boleh ketinggalan. Kenapa? Karena arts sebenarnya kita tidak ketinggalan, karena arts kita sebenarnya sangat maju. Ya, sebenarnya ini yang maksudnya mau diafirmasi. Yang diafirmasi itu STEM-nya. Kalau saya selalu mengatakan bahwa arts budaya kita ini luar biasa. Bahkan boleh dibilang bukan hanya diversity, tapi mega diversity. Jadi mega diversity.
Karena dari 100 negara yang saya kunjungi itu, ekspresi-ekspresi budayanya itu relatif lebih homogen. Ada yang memang beragam, tapi tidak ada yang lebih kaya dari budaya Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, tidak ada. Saya mau bisa lihat di negara mana yang kekayaan budayanya lebih hebat dari Indonesia. Saya kira tidak ada. Saya bisa tunjuk satu persatu negaranya, ekspresinya, budayanya apa. Nggak ada yang lebih hebat dari Indonesia. Jadi Indonesia ini benar kalau dikatakan bisa menjadi negara superpower di bidang kebudayaan, negara adikuasa di bidang budaya. Menurut saya sangat bisa. Dan bahkan saya katakan Indonesia ini memang bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Ya, karena ekspresi budaya dari Aceh sampai Papua itu terlalu kaya. Saking terlalu kayanya mungkin kita jadi take it for granted gitu. Saking kayanya gitu ya. Kalau di negara lain dia mencari-cari apa. Tapi di kita ini apa saja sebenarnya bisa. Kebaya bisa menjadi museum ya. Reok bisa menjadi museum. Apa maksudnya sebagai pusat, bukan hanya sekedar storage tadi sekali lagi ya, dalam artian hidup gitu ya. Apa saja bisa. Dari warisan budaya tak benda kita yang jumlahnya sampai sekarang tercatat itu 2213 dan potensinya masih puluhan ribu lagi, masih banyak yang bisa kita buat museum. Belum lagi dari tokoh-tokoh pahlawan nasional, tokoh-tokoh bangsa. Belum lagi dari peristiwa-peristiwa seperti peristiwa serangan umum 1 Maret. Ya, saya sudah datang juga ke Museum Pak Harto. Kemarin kita meresmikan juga Museum Tan Malaka dan Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat dan juga beberapa museum lagi. Memang ada juga beberapa museum yang kita bangun sekarang ini belum tuntas. Saya bilang tidak boleh ada museum yang mangkrak gitu. Harus kita aktifasi. Karena menurut saya ini adalah kekayaan nasional kita, aset nasional kita.